Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Ikhwatul iman, para bapak, para ibu rahimakumullah, segala puji milik Allah. Kepadanya kita memuji, meminta pertolongan dan juga meminta ampunan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam ini termasuk dari amalan-amalan soleh yang menjadi perantara kita mendapatkan ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, melanjutkan kajian Kitabut Tauhid. Kitab yang membahas dasar daripada keimanan kita, bahwa ummul aqaid, induk dari semua keyakinan-keyakinan yang kita miliki, termasuk dasar dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa tauhid maka keyakinan apapun itu batal. Iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, hatta iman kepada qada dan qadar. Kalau tauhidnya batal, maka batal pula semua keyakinannya. Termasuk ibadah yang dilakukan, amalan soleh yang dilakukan, seandainya dasar tauhidnya batal, maka semua amalnya juga batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau berbuat syirik engkau, maka terhapuslah amalmu. Syirik itu yang membatalkan tauhid atau yang merusak tauhid. Kalau tauhidnya batal, berarti amalnya batal. Kalau tauhidnya rusak, amalnya juga rusak. Oleh karena itu, kajian mengenai tauhid ini hal yang sangat mendasar sekali. Tapi pada kesempatan terakhir kita membahas tentang bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Maka pada kesempatan kali ini masih berputar dalam hal prinsip tentang tauhid, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir, penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ini untuk menguatkan kembali. Meskipun mungkin pada kesempatan malam ini kita akan bahas dua bab, ya. Karena bab yang berbicara tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah menguatkan yang sebelumnya, dan bisa jadi menyampaikan ulangan-ulangan
secara dominan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, kemudian disyarah oleh Syekh Imam As-Sa'di dalam Al-Qaulus Sadid Syarh Kitab Tauhid yang saya pegang, mengutip beberapa ayat Al-Qur'an. Setidaknya di sini ada 4 ayat Al-Qur'an dan 1 hadis sahih riwayat Muslim dari Thariq bin Ashim radhiyallahu anhu. Ketika berbicara tauhid, maka pasti berbicara tentang kebalikannya, syirik. Ayat yang pertama yang dikutip adalah surat Al-Isra ayat ke-57. Ini menarik untuk dibaca dan penting untuk dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Al-ayah. Mereka orang-orang yang menyeru kepada orang-orang yang mencari jalan menuju Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang lebih dekat? Jadi ayat ini, kata penyusun kitab ini, bayyana fiha ar-radda 'alal musyrikin alladzina yad'una as-shalihin. Ayat ini menjelaskan tentang penolakan terhadap keyakinan orang-orang musyrik yang berdoa kepada orang-orang soleh. Mereka yang menyeru, maksudnya menyeru berdoa kepada orang yang mencari jalan menuju Allah. Siapa? Orang-orang soleh. Bahkan dalam sejarah syirik yang pertama kali dilakukan adalah di masa Nabi Nuh alaihissalam, di mana manusia melakukan kemusyrikan pertama. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengkultuskan orang-orang soleh yang sudah wafat. Ya'uq, Wad, Nasr, Yahus, Suwa, 5 orang ini ternyata adalah asma'u rijalin sholihin, nama-nama orang yang soleh, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika wafat, masyarakat merasakan kehilangan, mengenang jasa-jasanya yang besar, mengenang tentang kesolehan-kesolehannya, sampai mereka membuatkan patung lam tu'bad. Awalnya tidak disembah, hanya sebatas penghormatan, takdir. Awalnya semacam takdir. Takdir itu penghormatan saja. Tetapi kemudian dikatakan oleh para ulama, ketika orang-orang yang pahamnya wafat, orang-orang alimnya wafat, maka malah masyarakat bukannya hanya menghormati mereka, tetapi malah mengkultuskan mereka. Ya. Seharusnya kan kepada tokoh ulama terutama ataupun tokoh masyarakat, nuqaddiruhum wala nuqaddisuhum. Kita itu menghormati mereka tapi jangan sampai mengkultuskan mereka. Berlebih-lebihan menempatkan kedudukan mereka. Jangankan kepada orang-orang soleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau mengamanatkan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memujiku secara berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa. Nabi Isa yang diutus sebagai Nabiullah, Rasulullah, Nabi dan Rasul Allah, ternyata malah disembah. Meskipun ketika Nabi Isa ada, Nabi Isa tidak disembah. Pasca kenabian Nabi Isa malah dikultuskan. Bahkan di dalam hadis sahih yang lain, ini dikutip oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz,
berhubungan dengan kuburan. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kenapa? Karena banyak kejadian sebelumnya kuburan-kuburan Nabi dan orang-orang soleh kemudian dijadikan tempat ritual. Padahal tidak ada keutamaan tentang ibadah di kuburan. Malah ada larangan sholat di kuburan. Baik menghadapi kuburan ataupun sebelah kanan kirinya kuburan. Pokoknya di tanah kuburan tidak boleh. Ada sholat yang diperbolehkan di kuburan hanya sholat jenazah saja. Ketika jenazah belum sempat kita melakukan fardu kifayah salat jenazah, keburu dikuburkan, maka boleh sholat jenazah di kuburan. Dan itu ada contohnya dari Rasulullah. Tapi kan tidak ada ruku, tidak ada sujud. Kalau untuk sholat jenazah sangat khusus sekali. Jadi Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Begitu. Jadi sejarah orang-orang yang sudah wafat dari orang-orang soleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para ulama, ternyata dalam sejarahnya ada yang kemudian dikultuskan. Dan itulah kemusyrikan pertama yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Yahus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr, orang-orang soleh yang kemudian dikultuskan, apa? Disembah gitu. Mereka berdoa kepada patung-patung yang merepresentasikan orang-orang soleh yang sudah wafat. Ternyata di sini dikatakan surat Al-Isra ayat 57 barusan, bayyana menjelaskan fiha di dalam ayat itu ar-radda 'alal musyrikin, penolakan terhadap orang-orang musyrik, alladzina yad'una as-salihin, yang berdoa kepada orang-orang yang soleh, fa fiha bayanu anna hadza huwa syirkul akbar. Dan di dalamnya menjelaskan bahwa berdoa kepada orang yang soleh yang sudah wafat itu bagian daripada syirik besar. Syirkul akbar. Malah di masa jahiliyah, di masa Nabi Muhammad SAW, artinya sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, mereka juga menyembah berhala-berhala yang di dalamnya juga ada pengkultusan terhadap orang-orang yang sudah wafat, termasuk juga penyembahan terhadap berhala-berhala yang induk, ya, Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang kemudian seperti Manat diyakini sebagai anak perempuannya Allah. Sesuatu yang sangat ironis di masa jahiliyah, yang di satu sisi mereka merendahkan anak perempuan. Kalau ada seorang ibu melahirkan anak perempuan, maka bapaknya itu merasa malu kalau seandainya punya anak perempuan. Bahkan menjadi sebuah fenomena di masa jahiliyah, seorang bapak berani membunuh anak-anak perempuannya. Tapi di sisi lain mereka menyembah Manat, yang kemudian diyakini Manat itu adalah anak Allah, anak perempuan Allah. Jadi Allah punya anak perempuan, padahal anak perempuan mereka dianggap hina. Nah, ini kan sesuatu yang ironis sekali. Apakah hari ini terjadi pengkultusan terhadap orang-orang yang sudah wafat, terhadap orang-orang soleh yang sudah wafat? Bisa jadi, karena ayat ini kan bukan ayat yang khusus untuk zaman 14 abad yang lalu, ya, termasuk kepada kita karena kita bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Ayat yang kedua berbicara kembali tentang Abul Anbiya,
tentang bapak para nabi, Khalilur Rahman, ya Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26 dan ke-27. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani." Dan ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya Azar yang kemudian menjadi penyembah berhala, wa qaumi dan kaumnya yang juga penyembah berhala, kata Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali aku hanya menyembah yang menciptakanku. Itu kan Nabi Ibrahim. Dijelaskan oleh penyusun kitab ini, fastathna minal ma'budin fastathna minal ma'budina rabbahu, bahwa ketika Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya dan dari kaumnya untuk menyembah berhala-berhala, dikecualikan ada yang berhak untuk disembah, yaitu rabbahu, Rabbnya Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ata wa hadhil muwalata huwa tafsiru syahadati alla ilaha illallah. Dan Allah menyebutkan bahwa berlepas diri di sini adalah sebuah penjelasan terhadap syahadat la ilaha illallah. Bahwa syahadat la ilaha illallah terkandung di dalamnya apa? La ilaha, an-nafyu, meniadakan, tidak ada sembahan, la ma'buda bihaqqin, tidak ada sembahan yang benar, illallah, dan ini al-isbat, penetapan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali aku hanya menyembah yang menciptakanku. Inilah tauhid rububiyah. Itu Nabi Ibrahim menetapkan Allah sebagai Rabbnya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ini prinsip kedua ya, yang ada dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26-27. Kemudian ada surat At-Taubah ayat 31. Nah, ini nanti penjelasan tentang sumber-sumber kemusyrikan. Ini kalau tidak salah bulan kemarin pernah saya sampaikan. Yang pertama At-Taubah ayat 31 tentang sumber kemusyrikan itu adalah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar. Ahbar itu pemuka-pemuka agama di Yahudi. Ahbar, ya. Wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka. Supaya terjemahkan pendeta-pendeta mereka. Rahib itu biasanya untuk pemuka agama di Nasrani. Jadi ahbar tokoh agama di Yahudi, kalau ruhban tokoh agama di Nasrani. Mereka manusia menjadikan tokoh agama yang di Yahudi, tokoh agama yang di Nasrani, arbabam min dunillah, sebagai arbab, tandingan dari selain Allah. Nah, kemarin kita sampaikan, ya, kita kutip Syekh Al-Qahtani, beliau menulis kitab Al-Wala' wal Barra. Di dalamnya dijelaskan bahwa yang namanya sumber kemusyrikan itu ada 4. Yang pertama al-alihah, ilah-ilah. Nah, ilah itu kan sembahan. Tetapi maksud al-ilah itu adalah sesuatu yang dijadikan tujuan utama. Dia meyakini karena ilah. Dia berbuat karena ilah. Dia mencintai karena ilah. Dia membenci karena ilah. Jadi al-ilahu, ilah itu adalah sesuatu yang dijadikan tujuan utama. Mengapa Bapak berbuat ini? Oh, saya melakukan ini karena Tuhan saya, ilahi. Nah, ilah itu yang dijadikan tujuan utama. Maka dalam Islam ditetapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah atau tidak ada sembahan kecuali Allah. Yang kedua, sumber kemusyrikan itu adalah at-tawaghit. Togut. Apa itu togut?
ma'ubida min dunillah. Apa-apa yang disembah selain Allah. Wa huwa radin. Dan dia ridho ketika disembah. Ada Fir'aun kemudian disembah oleh rakyatnya. Fir'aun senang sekali disembah oleh rakyatnya. Maka Fir'aun itu adalah tauhid. Ada manusia mengaku Tuhan. Seperti Dajjal ya nanti. Ada sosok Dajjal. Dajjal itu mengaku Tuhan. Kemudian banyak pengikutnya. Dajjal senang jika banyak yang menyembah dirinya. Maka Dajjal itu adalah tauhid. Itu tauhid. Ada yang ketiga. Ini barusan. Arbab. Arbab itu adalah tandingan selain Allah berhubungan dengan al-matbu'. Orang-orang yang suka diikuti. Tapi diikuti tanpa protes gitu. Diikuti tanpa protes atau dikultuskan. Tapi masih hidup. Kalau tadi kan orang-orang yang menyeru orang-orang soleh yang sudah wafat kemudian dikultuskan. Kalau yang ini orang-orang yang dianggap soleh masih hidup. Diikuti tanpa protes. Al-matbu'. Diikuti. Siapa mereka? Tokoh agama. Kalau di Yahudi namanya ahbar. Kalau di Nasrani namanya ruhban. Kalau dalam Islam namanya ulama. Hati-hati menyikapi dan menempatkan seorang ulama, tokoh agama. Seorang pemuka agama. Kenapa? Ini bisa jadi arbab. Di sini dijelaskan, ikhwatul iman rahimakumullah. Bayyana fiha anna ahlal kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bahwa ayat yang tadi, surat At-Taubah ayat ke-31 menjelaskan bahwa ahli kitab Yahudi dan Nasrani menjadikan tokoh agama di mereka, ahbar tokoh Yahudi, ruhban tokoh di Nasrani, menjadi arbabam min dunillah, tandingan selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi ayya'budu ilahan wahida. Dan ia menjelaskan sebetulnya mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu saja. Ma'a anna tafsiri alladzi la iskala fihi, disertai bahwa penafsirannya ini tidak ada kesulitan di dalamnya. Apa? Ta'atul ulama'i wal ubadi fil maksiyah. Yang namanya menjadikan tokoh agama sebagai arbab, ahbar dalam Yahudi sebagai arbab, ruhban dalam Nasrani sebagai arbab, termasuk hati-hati kaum muslimin, ada ulama sebagai arbab, bisa jadi adalah menaati mereka, menaati ulama, menaati ahli ibadah, menaati pemuka agama dalam kemaksiatan. Itu arbab. Jadi menaati pemuka agama, tokoh agama, ulama dalam maksiat. Pertanyaannya, ada gitu ulama yang menyuruh berbuat maksiat? Kan aneh sekali. Pada dasarnya ulama secara hakikian innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa hamba Allah yang takut terhadap Allah itu adalah para ulama. Jadi ulama itu orang yang takut kepada Allah. Tapi dalam prakteknya yang disebut dengan tokoh agama atau ulama atau yang mengaku ulama atau yang berada dalam panggilan-panggilan sebagai ulama, tapi mereka menyuruh berbuat maksiat. Ini mantak dibahas oke ayat baca gitu. Iya. Sebagaimana kejadian dalam Yahudi dan Nasrani, dalam ahlul kitab. Ada ruhban, ya, pemuka agama dalam Nasrani misalkan. Mereka malah percaya diri mewakili Tuhan untuk mengampuni jamaahnya. Ada kan pengampunan dosa. Bapak, saya kemarin mencuri di Bank Anu, kemudian besoknya lagi melakukan tindakan yang tidak senonoh, bla 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 bla. Saya bertobat, kira-kira saya bisa diampuni.
Baik, kamu diampuni. Silahkan bayar sekian. Kan ada ya. Itu kan bukan cerita ini ya. Apa namanya, mungkin didramatisir. Tetapi intinya mewakili Allah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Dengan cara apa? Dengan cara memungut biaya dari apa yang mereka lakukan. Ini kan sebuah kemaksiatan. Ya. Atau kemudian nauzubillah min dzalik, ketika mereka menyalahi terhadap fitrahnya, ya, dalam salah satu agama, kalau dalam bahasa Al-Quran katakan ahlul kitab, saya tidak menyebut nama agamanya dengan agama sekarang. Apa? Mereka mengharamkan dirinya untuk menikah. Mereka mengharamkan dirinya untuk menikah. Tetapi kemudian ketika mereka mengajak, ya, jamaahnya untuk berbuat zina bersama mereka ikuti. Nauzubillah min dzalik. Sudah, kita tidak membicarakan agama yang lain. Sekarang kita otokritik di masyarakat kita. Adakah orang yang kemudian mengaku ulama tapi menyuruh berbuat maksiat, menyuruh berbuat syirik, menyuruh berbuat fahsya bahkan? Tidak sedikit. Silakan. Ada tokoh agama misalnya hari ini yang dipanggil dengan ungkapan syekh. Syekh itu kan sudah sangat tinggi sepertinya, ya, kedudukan ilmunya diikuti, ditaati, al-matbu'. Tetapi kemudian ternyata pendapat-pendapatnya, ajakan-ajakannya malah mengajak untuk membenarkan agama lain selain Islam. Mengajarkan untuk beribadah dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dikecam oleh para ulama. Dan dia dipandang sebagai ulama, gitu. Dia dipandang sebagai syekh, sebagai tokoh agama, muridnya ribuan, gitu, dan lain sebagainya. Ini kan muskilah, ini masalah besar. Dan itu nyata di hadapan kita di masyarakat Muslim, bahwa ada sosok yang dikatakan tokoh agama diikuti padahal mengikuti dalam kemaksiatan. Sebetulnya kalau urusan arbab itu la du'auhum iyahum. Ya, di sini dikatakan la du'auhum iyahum, bukan menyembah berdoa kepada tokoh agama ini, bukan. Berdoa kepada ulama, berdoa kepada rahib, berdoa kepada ahbar, bukan berdoa. Doanya tetap kepada Allah. Tapi ketika tokoh agama ini dipandang sebagai orang yang paham, mereka menyuruh atau mengajak untuk berbuat maksiat, tidak diprotes. Pokoknya kalau kata pemuka ini atau ulama ini pasti benar, mustahil salah. Disinilah letak daripada takdis, pengkultusan. Sekali lagi, kita menghadapi ulama baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, ya, nuqaddiruhum wala nuqaddisuhum. Kita menghormati mereka tapi tidak mengkultuskan mereka. Mengkultuskan itu taat tanpa protes. Dikiranya ketaatan padahal kemaksiatan. Dikiranya tauhid padahal syirik. Kan bahkan ada yang mengatakan, ada yang mengaku sebagai tokoh agama, baca Quran saja tidak bisa. Siapa itu? Yang uskun itu, yang ngaku ustadz tapi dukun. Kalau kata Imam An-Nawawi boleh katanya menyebut nama seseorang, dibicarakan kalau memang kemaksiatannya terbuka, ya. Nah, karena ini terbuka saya sebutkan saja. Mudah-mudahan bertaubat. Tetapi sampai sekarang kita belum melihat pertobatannya. Gus Samsuddin, Masya Allah, udah berkali-kali dikoreksi, dimediasi dalam medsos, ya, dalam berbagai macam media. Terakhir saya lihat itu dikoreksi oleh ustaz yang tadinya artis, gitu. Dan dengan sangat telak, baca Quran saja salah, gitu.
Baca Quran saja salah. Apalagi menerjemahkan jauh sekali. Kata Ustadz ini, Ustadz Dery Sulaiman. Karena kan dulunya artis. Ini kalau yang anak TK saja yang sekolah di TK Islam. Pasti tahu gitu ayat ini. Ima baca ayatnya saja sudah salah gitu. Nerjemahnya juga apalagi. Tapi kan dipandang sebagai tokoh agama. Ya. Dipandang sebagai tokoh agama. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati bahwa arbab itu bisa menjangkiti orang yang dianggap tokoh, pemuka agama, ulama, atau di ahli kitab ada ahbar, ada ruhban ataupun rahib. Dan Allah sudah menetapkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, bahwa mereka telah menjadikan tokoh agama, ahbar di Yahudi, ruhban di Nasrani sebagai tandingan Allah, ya, tandingan selain Allah. Bahkan kan di akhir ayat itu sampai dikatakan di Al-Baqarah 167-nya, wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka itu tidak akan keluar dari api neraka ketika mengkultuskan orang yang dianggap tokoh agama tapi ditaati dalam kemaksiatannya. Jadi kan kata Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Kitabul Ilmi, bila menjelaskan bahwa al-jahlu, kebodohan itu ada dua macam. Ada al-jahlu basit, bodoh basit. Apa? Tidak tahu karena tidak belajar. Ada yang kedua, al-jahlu murakkab, bodoh atau tidak tahu karena salah belajar. Nah, kalau tidak tahu karena salah belajar, bisa jadi orang jahil tapi ngaku alim. Orang jahil tapi ngaku alim. Kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan 4 jenis manusia berhubungan dengan ilmu. Yang pertama, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Orang berilmu dan dia sadar dirinya berilmu. Orang yang tahu, dia tahu bahwa dirinya tahu. Ilmunya banyak, diamalkan, dan berani mengajak orang lain untuk berbuat baik dengan ilmunya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau melihat orang yang seperti ini, fattabi'uhu, ikuti dia. Ada tipe yang kedua, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orang berilmu tapi tidak sadar dirinya berilmu. Ilmunya banyak, amalnya banyak, tapi tidak mau ngajak orang lain. Sekolahnya jelas di pesantren, kuliahnya jelas di ilmu hadis. Tapi ketika pulang ke kampungnya, dia hanya ibadah untuk dirinya saja gitu. Tidak berbagi ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau melihat pribadi yang seperti ini, fastaiqizuhu, sadarkan dia, bangunkan dia. Ayo berbagi ilmu. Jangan soleh untuk dirinya saja. Karena kalau untuk menjadi pribadi yang soleh, as-solihu yuhibbuhun nas. Menjadi orang soleh itu pasti bakal dicintai oleh orang lain. Akan dicintai oleh masyarakat kalau jadi orang soleh. Tapi kalau dirinya sudah soleh dan kesolehannya jelas keilmuannya, ada kewajiban yang kemarin. Ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah. Tugas dakwah. Ya, menjadi pribadi yang muslih. Kalau soleh itu pribadinya yang soleh, soleh untuk dirinya saja. Kalau muslih, orang yang ingin juga menyolehkan orang lain. Meskipun punya resiko. Mungkin orang tidak mau dakwah itu karena khawatir resikonya mungkin. Apa? Malu. Kenapa malu? Takut salah. Takut. Kenapa? Di sini mah banyak orang yang kritis misalnya. Dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kenapa?
Karena ketika menjadi orang muslih, bisa jadi dia soleh dan ingin menyolehkan orang lain. Orang yang di sekitarnya merasa soleh padahal jauh dari kesolehan. Akhirnya ketika dia mengajak kepada solehan, wal muslihu yu'adihin nas. Kadang menjadi orang muslih itu dimusuhi oleh masyarakat. Ditolak gitu dakwahnya. Kan dakwah mah ada yang nerima, ada yang menolak. Dan secara sunnatullah dalam lintasan sejarah dari Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad, dalam konteks mereka dakwah dan masih hidup, pengikutnya itu qalilam ma yu'minun. Itu sudah jadi fakta sejarah. Sedikit yang beriman. Nabi Nuh banyak yang iman, banyak yang kufur. Banyak kufur. Nabi Lut banyak yang iman, banyak yang kufur. Nabi Ibrahim banyak yang kufur daripada yang beriman. Ada yang beriman, ada. Bahkan ada nabi, kata Nabi Muhammad SAW, wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Nanti pada hari kiamat itu ada nabi yang tidak punya pengikut seorang pun. Bayangkan. Nabi ini. Ya. Ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahdun. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Aku melihat nanti pada hari kiamat itu ada nabi pengikutnya belasan orang. Ada nabi pengikutnya cuma 1-2 orang saja. Ada nabi yang tidak punya pengikut seorang pun. Yang kemudian nanti dijelaskan ya oleh Ibnu Katsir misalkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang kisah Nabi Syam'un. Ya, Nabi Syam'un. Dalam bahasa Latinnya Samson. Itu Nabi Samson. Ikhwat iman rahimakumullah, ada di dakwah itu beresiko. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi, beliau pribadi yang solih, jujur, amanah, tidak pernah berbohong, tidak pernah khianat. Kalau berjanji pasti ditunaikan. Sampai masyarakat sepakat memberikan julukan Al-Amin kepada pribadi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, diberikan tugas untuk mendakwahkan risalah Islam, bukan hanya soleh untuk dirinya, tapi juga menyolehkan masyarakat dari solih menjadi muslih. Apa yang terjadi? Ternyata predikat Al-Amin itu berubah menjadi Al-Majnun. Dari orang yang terpercaya menjadi julukan ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa ataupun orang gila. Nabi Muhammad dituduh as-sahir, tukang sihir. Nabi Muhammad disebut al-marid, orang yang sakit yang butuh tabib. Ya mungkin kalau sekarang mah butuh ke psikiater, butuh ke psikolog gitu kan. Itu kan yang ditawarkan oleh Al-Khalid bin Al-Mughirah. Muhammad, kamu ini kalau sadar sakit, kami akan carikan tabib yang terbaik. Kamu tidak usah memikirkan biayanya. Sampai sembuh kami carikan tabib yang terbaik. Kalau bahasa sekarang mah, kami carikan psikolog yang terbaik. Kami carikan psikiater yang terbaik. Untuk konsultasi kejiwaan gitu. Begitu. Ini resiko menjadi muslih. Tapi mau tidak mau, dah harus disampaikan. Ya, bahwa menyampaikan, mendakwahkan kepada yang lain itu harus dilakukan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Nah, tapi kemudian bukan berarti ya, orang-orang yang soleh itu disalahpahami, kemudian diposisikan sebagai orang-orang yang suci. Jangan gitu. Orang yang suka dakwah, mohon maaf ini saya belum selesai ya tadi kata Imam Ghazali. Jadi itu tipe yang kedua, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Orang yang berilmu tapi tidak sadar dirinya berilmu. Bangunkan, sadarkan. Yang ketiga itu rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang tidak berilmu tapi sadar dirinya tidak berilmu. Punten kasarna. Orang bodoh tapi sadar dirinya bodoh. Biasanya kalau kata orang Sunda masuk bodoh alewoh. Kalau yang tidak tahu atau al jahlu basit, ya,
tidak tahu karena memang tidak belajar. Kalau dikasih tahu suka gitu. Alhamdulillah jadi tahu. Apalagi suka nanya, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau meminta nasihat, nasihati. Suka meminta nasihat. Ini tipe yang ketiga. 1, 2, 3 ini rada leheng gitu. Bukan rada leheng. Yang satu bagus sekali. Ya ideal. Yang kedua bagus. Yang ketiga juga ya apa kurang tapi masih mending gitu. Tidak tahu tapi sadar dirinya tidak tahu. Tapi ada yang keempat. Nah ini yang bahaya ini. Yang keempat. Apa? Rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, dirinya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang bodoh tidak sadar dirinya bodoh. Biasanya apa? Ilmunya tidak jelas, amalnya menyimpang, tapi suka ngajak orang lain. Gitu. Tong kosong, nyaring bunyinya. Gitu. Isinya kosong, tapi kalau bicara pinter, seakan-akan pinter, berani mengajak orang lain itu percaya dirinya luar biasa. Nah disinilah siapa? Ulama-ulama, tokoh agama atau yang mengaku tokoh agama kemudian mengajak berbuat maksiat kepada pengikutnya. Maka posisi dia adalah andad. Yang keempat ya, ada al-alihah, ada at-tawaghid, ada al-arbab. Nah, yang keempat apa? Andad. Kalau barusan arbab ini andad. Ini dikatakan dikutip di dalam kitab ini dalam surat Al-Baqarah ayat 165. 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan kepada selain Allah itu sebagai andad. Tandingan juga. Cuman tandingan di sini titik tekannya apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai andad seperti mencintai Allah. Siapa? Bisa kepada akil, kepada manusia yang berakal, bisa kepada ghairu akil, kepada yang tidak punya akal ataupun kepada selain manusia. Bisa jadi kepada manusia. Manusia yang mana? Tokoh kah? Bisa. Penguasa kah? Bisa. Istri kah? Bisa. Anak kah? Bisa. Guru kah? Bisa. Jadi ini mah kalau Anda bisa siapapun. Tetapi kemudian misal ketika seorang suami mencintai istrinya, maka itu kewajibannya. Tapi mencintai istri seperti mencintai Allah sampai harus menghambakan diri gitu kan. Menghambakan diri itu apapun yang dimintanya dicumponan, ditunaikan. Meskipun permintaannya adalah permintaan yang menyimpang dari syariat. Nauzubillah min dzalik. Ada istri yang kemudian pokoknya kalau mau mempertahankan rumah tangga ini, saya minta supaya apa ya? Supaya anak kita dibawa ke orang pintar. Dan itu sudah terbukti banyak sekali yang sehat ke sana. Gak usah ke dokter, mahal. Mending ka dukun gitu. Misalnya. Suaminya tahu itu sebuah kemusyrikan. Tetapi kemudian daripada pisah, mending oge nuturkeun ka hoyongna. Hayu, meskipun berbuat syirik atas dasar cintanya kepada seorang istri sampai mengorbankan ketauhidannya. Ini namanya andad atau susis gitu ya. Suami takut istri gitu ya. Kenapa? Sangat berlebihan mencintai istri, tidak sesuai dengan porsinya, tidak proporsional. Mencintai istri seperti mencintai Allah. Sampai apapun yang diinginkan oleh istri
patuhi meskipun menyimpang ataupun mengarahkan kepada maksiat dan kemusyrikan, ataupun ke anak bisa. Jadi kalau andan mah bisa ke anak, bisa ke istri, bisa ke guru, bisa ke teman, bisa ke harta, bisa ke jabatan. Itu andan. Nah, ini menarik kata para ulama. Ini dikategorikan Anda kalau mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Apalagi lebih mencintai makhluk daripada Allah gitu. Cintanya 50-50 saja, seimbang, ke Allah segitu, ke makhluk segitu. Maksudnya ke Allah sampai siap ibadah, menundukkan diri, apapun yang diperintahkan siap dilaksanakan. Begitupun kepada makhluk, apapun yang diperintahkannya siap dilakukan. Padahal itu menyimpang dari ketentuan syariat, maka ini menjadi andan. Siapapun dia ini. Apalagi kalau mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah. Lebih mengutamakan makhluk daripada Allah sebagai Khalik. Oh, ini lebih parah lagi andannya. Apalagi jika mencintai selain Allah dan tidak mencintai Allah. Ini kan lebih parah lagi. Karena ada orang yang kemudian mencintai makhluk tapi tidak mencintai Allah. Bahkan meragukan Allah. Dulu waktu mahasiswa itu sering diskusi dengan sesama mahasiswa jurusan akidah lagi itu. Sampai ketika duka heureuy dokuma tapi tidak serius dalam diskusi mah. Dan saya mah neangan Allah tidak tek kapanggih-panggih. Bahasanya seperti itu. Saya mah sampai bermalam-malam sampai sekian malam tidur di pasaran hayang panggih jeung Allah, teu kapanggih cenah Allah. Ieu teh mahasiswa jurusan akidah kan aneh sekali. Loh, naon teh maksudna gitu ya. Sampai memikirkan Allah dengan logikanya, ya maka pernah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Memangnya bertemu dengan Allah di dunia itu gimana tuh? Kan nanti kalau seandainya ada arahan, kemudian baca Al-Quran, baca Sunnah, kemudian pemahaman para ulama yang lurus, Allah itu tidak bisa dilihat di dunia, tidak bisa dilihat di dunia. Dan hanya manusia-manusia pilihan saja yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Dan itu tidak akan terulang lagi dengan selain manusia pilihan Allah. Seperti Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa, benar-benar berbicara. Ataupun dengan Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Ya. Tetapi kemudian miwarai hijab. Dari belakang hijab. Tidak bisa. Kita selaku manusia biasa, jangankan manusia biasa, Nabi pun tidak seluruhnya berbicara langsung dengan Allah. Wahyu yang mereka terima rata-rata lewat perantara malaikat Jibril. Kalaupun langsung paling lewat perantara mimpi. Seperti Nabi Ibrahim, ya, disuruh untuk mengorbankan anaknya lewat mimpi. Kalau yang berbicara langsung hanya Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Apalagi manusia biasa, tidak bisa. Paling kalau kita mah apa? Dapat ilham. Kata para ulama, wahyu mah tidak mungkin. Wahyu mah hanya dari Allah untuk nabi atau rasul. Sedangkan untuk manusia biasa, ilham. Ilham itu bukan komunikasi langsung, apalagi bertemu langsung. Ilham itu apa? Wijdanun tastaiqinuhu syakhsu. Sebuah naluri yang didapatkan oleh seseorang bahwa itu min qibalillah, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti wijdanul ju', ya, seperti naluri lapar, ingin makan. Kalau orang lapar pasti mau makan. Kalau tidak makan, laparnya hilang? Tidak, semakin mengejar saja. Awil ju' atau seperti rasa lapar, rasa haus. Haus itu ingin minum. Ketika haus tidak minum, semakin haus gitu. Terus ngejar. Nah, kalau itu bisa jadi kita dapatkan dalam bentuk ilham. Bapak ada
masalah yang dihadapi. Aduh, ini saya harus seperti apa, menerima atau menolak? Bingung ini. Menerima bagaimana, ditolak bagaimana? Akhirnya di dalam syariat, dalam sunnah Rasul itu ada istikharah, meminta pilihan terbaik kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku minta pilihan terbaik dengan ilmumu. Istikharah, berdoa meminta yang terbaik. Bahkan sholat khusus 2 rakaat yang disebut dengan sholat istikharah, tahajud, kemudian berdoa setelahnya untuk meminta pilihan yang terbaik. Bagaimana pilihan itu diberikan oleh Allah kepada kita? Lewat ilham. Tapi ilham itu bukan ngaharewos. Wahai fulan, seperti Allah kepada Nabi Musa, kan tidak. Tapi lewat ilham. Ilham itu sebuah kecenderungan kita diarahkan untuk ingat terus ke sana gitu. Itu ilham. Seperti lapar, ingin makan, terus saja mencari makanan. Ketika diilhamkan oleh Allah, ini terima atau menolak, ditolak. Terus kecenderungan teh, kenapa ya? Kecenderungan teh diterima ini teh. Mungkin ini jawaban dari Allah. Ataupun ada wasilah lain. Tiba-tiba ketika ini ada yang datang si A dan si B untuk melamar putrinya. Ini soleh, ini kaya, ini udah usaha. Mana yang terbaik? Ternyata tiba-tiba sedang bingung begitu, datang si A. Oh, mungkin ini jawaban. Ini mungkin itu pilihan Allah teh. Atau lewat mimpi misalkan. Tapi istikharah tidak mesti lewat mimpi. Lewat kecenderungan, lewat ilham tadi. Sampai terbawa mimpi. Mimpi teh, oh si fulan. Oh ini mungkin jawabannya. Itulah ilham. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Bisa. Lewat syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dicontohkan oleh Rasulullah seperti sholat. Silakan berkomunikasi. Kita yakin Allah mendengar kita. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadah itu seperti engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, karena memang tidak bisa dilihat, maka engkau yakin Allah melihatmu. Itu namanya ihsan. Tapi tidak bisa melihat Allah, berkomunikasi, tanya jawab dengan Allah, tidak bisa. Paling lewat ilham. Tapi sekali lagi, komunikasi mah pasti bisa. Tapi kalau komunikasi langsung tanya jawab seperti Allah dan Nabi Musa, itu tidak bisa. Apalagi ila rabbiha nazirah, melihat Allah langsung. Bagaimana Allah teh? Tidak mungkin itu di dunia. Itu hanya terjadi nanti di surga. Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya melihat secara fisik. Kita akan bertemu dengan Allah. Wah, kebayang, jangankan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, oke, dahsyatnya. Mungkin tidak kita akan bertemu dengan Rasulullah, sangat mungkin. Pasti kalau kita masuk surga, apalagi di Firdaus, pasti bertemu dengan Rasulullah. Ada yang lebih dahsyat, bertemu dengan Allah. Ila rabbiha nazir. Tapi kalau di dunia itu tidak akan bisa. Jadi jangan sok berilmu gitu ya. Saya cari-cari mahasiswa jurusan akidah, jurusan filsafat yang suka memikirkan tentang Tuhan dan kemudian ingin bertemu dengan Tuhan, mencarinya pasarannya, maka pendak gitu. Karena salah metodenya. Ya, mengikuti jalan sesuai dengan pikiran piciknya. Nah, maka ikhwati fillah, kembali lagi kepada keterangan ayat-ayat yang disebutkan tadi, hati-hati dengan syirik yang menjadi musuh tauhid. Apa? Al-alihah, yang dijadikan tujuan utama, yang disembah. At-tawaghid, yang disembah dan dia sangat suka kalau disembah. Ya. Ada al-arbab, tokoh-tokoh agama yang kemudian suka ditaati padahal menyuruh berbuat maksiat. Hati-hati. Dan yang keempat adalah al-andad. Apa? Tandingan selain Allah yang dicintai seperti mencintai Allah. Lebih parah lagi kalau mencintai andad melebihi cintanya kepada Allah. Apalagi mencintai selain Allah dan tidak mencintai Allah. Itu lebih parah lagi. Terakhir ikhwati fillah, dikutip hadis riwayat Muslim dari Tariq bin Hashim radhiyallahu an, kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah
barang siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, atau tidak ada sembahan kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan ia mengkufuri apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, haram hartanya, haram darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan hisabnya diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Artinya tauhid itu harus dua sisi yang satu paket. Satu, tidak menyembah kecuali menyembah Allah. Yang kedua, mengkufuri sesembahan selain Allah. Tapi kalau mengakui Allah sebagai sesembahan, tapi mengakomodir sesembahan selain Allah, maka ini namanya syirik. Ini membatalkan tauhid. Apakah Allah disembah kemudian meyakini Allah punya anak, anaknya pun jadi anak Tuhan, kesananya jadi Tuhan anak, ini syirik. Kemudian Allah disembah, tapi kemudian orang-orang soleh itu adalah jelmaan Allah di dunia, orang solehnya disembah, ini juga syirik. Allah disembah, tetapi kemudian orang-orang yang sudah wafat yang dianggap berjasa juga dikultuskan, bahkan berdoa lewat mereka ketika menyembah Allah. Ini juga tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ini juga syirik. Jadi hati-hati. Atau Allah kemudian disembah, tapi kemudian diyakini ada rekan Allah yang kemudian sama seperti Allah. Ya, sama seperti Allah. Allah di satu sisi diminta pertolongan, di sisi lain Nyi Roro Kidul juga diminta pertolongan. Ini juga adalah syirik. Jadi hati-hati. Ini namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu syarat bertauhid itu mengimani Allah, mengkufuri sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini ada sudah lama sebetulnya. Apa? Keyakinan pluralisme agama. Semua agama benar. Berarti ini membenarkan semua sesembahan. Sesembahan apapun benarlah. Yang penting mah 3 katanya. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin itu penyembah matahari atau penyembah cahaya atau penyembah malaikat. Kalau mereka yang 4 ini, mau apapun agamanya, man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan ada ketakutan dan tidak akan bersedih, artinya bakal selamat. Tuh gini. Kalau mau ke surga, mau selamat, ini syaratnya. Meyakini adanya Tuhan, meyakini adanya hari kiamat, dan beramal baik. Sedangkan semua agama, mau Islam, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau Sabiin, mau agama apapun, semua agama itu percaya adanya Tuhan. Semua agama itu percaya adanya hari akhir. Dan semua agama mengajarkan amal kebaikan. Tuh, berarti semua agama benar. Kalau semua agama benar, di mana letak pentingnya tauhid yang kemudian didakwahkan oleh semua nabi dan rasul? Maka ketika tidak mengkufuri sesembahan selain Allah, jatuhnya musyrik. Maka pluralisme agama itu musyrik. Meyakini semua agama benar itu akidah syirik. Dan MUI sudah mengeluarkan fatwanya dari tahun 2007 bahwa pluralisme agama syirik, pluralisme agama haram. Kenapa? Karena membatalkan tauhid. Wallahu taala a'lam. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf tidak jadi 2 bab ini. Karena ternyata panjang juga. Ke depan akan lebih banyak membahas kasus-kasus, Pak. Kalau yang sampai pertemuan ini pertemuan ke-6 ya, atau ke-5. Pertemuan ke-5 ke-6, tapi bab ke-5 ini membahas tentang prinsip-prinsipnya. Nah, kalau ke depan mah kita akan lebih banyak membahas tentang kasus-kasusnya. Nah, di depan ada memakai
gelang, memakai benang, memakai jimat, memakai mantra. Nah, ini kasus-kasusnya ke depan, insya Allah. Nah, jadi insya Allah ke depan kita akan bahas kasus-kasus yang kemudian bernilai syirik yang harus dihindari. Wallahu ta'ala. Sebelum tutup Pak, ada yang mau ditanyakan, ditanggapi? Cukup? Cakap aja. Alhamdulillah. Sekian yang bisa disampaikan. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.